Beredar tangkapan layar yang menyebutkan sejumlah nama penceramah masuk dalam kategori penceramah berpaham radikal. Di antaranya Ustadz Felix Xiao hingga Ustadz Abdul Somad. Meski begitu, tak ada keterangan apakah beredarnya daftar penceramah tersebut berkaitan dengan rilis dari BNPT sebelumnya. Tak lama setelah dirilisnya daftar dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT soal ciri-ciri penceramah radikal, beredar pula daftar penceramah yang dicap radikal. Daftar itu dibagikan penceramah Ustadz Felix Xiao lewat akun Instagram sekundernya @felix.xiao. Ia membagikan tangkapan layar kiriman WA yang menyebutkan sejumlah nama penceramah dengan paham radikal. Ustadz Felix disebut menjadi salah satunya. Dalam captionnya, Ustadz Felix menanggapinya dengan santai dan tidak mempermasalahkannya. Jin itu mau ngelihat Al-Quran, dilempar pakai kemudian komen. Selain Ustadz Felix, nama beken lainnya adalah Ustadz Abdul Somad. Penceramah asal Riau tersebut juga disebut masuk dalam daftar penceramah radikal. Namun tak ada keterangan apakah beredarnya daftar penceramah tersebut berkaitan dengan rilis dari BNPT sebelumnya. Meski begitu, Persaudaraan Alumni 212 menyayangkan adanya kategorisasi ciri-ciri penceramah radikal dari BNPT karena dinilai akan bias sehingga negara terkesan Islamofobia. Iya, ini presiden kok jadi menurunkan marwah presiden ya, jadi ngurusin WA ibu-ibu emak-emak begitu. Ya menurut saya sebetulnya jauh dari ranah presiden, mestinya bijak bukan presiden yang bicara seperti itu, ya kan. Yang keduanya terkesan jadi otoriter, kemudian mau merasa benar sendiri ketika kemudian pihak lain nggak diajak bicara. Bagus kalau tentang ciri-ciri radikal itu disampaikan bersama dengan Majelis Ulama Indonesia atau dengan ormas-ormas besar di Indonesia, dikeluarkan bersama. Jadi tidak terkesan Islamofobi. Ini kesannya Islamofobi pemerintah ini, ya karena tidak melihat dan mendengarkan dari tokoh-tokoh agama, ya kan. Nah ini yang kita tanggapi. Nah kemudian nanti kan timbul pertanyaan, radikalnya versi siapa, ya kan? Apa versi BNPT saja? Bisa terjadi menurut ulama bukan radikal, tapi menurut mereka radikal. Nanti timbul benturan. Yang kedua, hati-hati ini. Jangan sampai kemudian mengadu domba yang di bawah, ya kan? Yang satu menganggap tidak radikal, yang radikal nanti kemudian terjadi benturan-benturan di bawah tentang penceramah ini. Jadi seharusnya memang duduk bersama, dikaji dulu. Ini sangat terburu-buru, ya sangat terburu-buru yang terkesan kemudian Islamofobi, terkesan kemudian ingin mengadu domba umat yang di bawah. Sangat disayangkan, sangat disayangkan. Rilis ciri-ciri penceramah radikal dari BNPT merupakan buntut dari teguran Presiden Joko Widodo terhadap ruang lingkup TNI yang diketahui mengundang penceramah dengan narasi anti pemerintah. Dari Jakarta, Ken Ane, Junaidi Saifuddin, TV One mengabarkan. Pemirsa, sebelumnya Presiden Jokowi menegaskan pihak TNI Polri termasuk dari kalangan istri para anggota tak bisa mengundang penceramah semaunya meski atas nama demokrasi. Meski teguran dipandang sebagai sebuah kewajiban seorang kepala negara, namun penetapan kriteria penceramah radikal dinilai jangan menjadi alasan untuk membungkam kritik dari masyarakat. Kriteria dan kategorisasi penceramah radikal yang disampaikan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) merupakan buntut dari teguran Presiden Joko Widodo soal adanya penceramah berkategori radikal yang diundang untuk berceramah di lingkup TNI Polri. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menegaskan pihak TNI Polri, termasuk dari kalangan istri para anggota, tak bisa mengundang penceramah semaunya, meski atas nama demokrasi. Nggak bisa. Menurut saya nggak bisa. Ibu-ibu tuh memanggil misalnya, ngumpulin ibu-ibu yang lain, memanggil penceramah semaunya. Atas nama demokrasi. Sekali lagi di tentara, di polisi nggak bisa seperti itu. Tahu-tahu mengundang penceramah radikal. Nah, hati-hati. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua MUI, Kiai Haji Marsudi Syuhud, memandang bahwa yang disampaikan Presiden sebagai sebuah kewajiban dan pengingat untuk bangsa.
Presiden menyampaikan itu adalah suatu kewajibannya Presiden untuk mengingatkan kepada bangsa ini. Kalau alamat yang disebut radikal itu adalah yang bisa merobohkan bangunan bangsa ini. Karena pada prinsipnya adalah negara itu membangun. Negara itu bukan merobohkan. Ketika negara itu membangun bukan merobohkan, maka hal-hal yang akan merobohkan bisa saja sebutannya karena radikalisme itu hendaknya dijauhi. Dan itu untuk mengingatkan siapa saja, nggak hanya polisi, nggak hanya tentara, termasuk bangsa Indonesia. Sementara di sisi lain, penetapan kriteria penceramah radikal dinilai jangan sampai menjadi alasan untuk membungkam kritik dari masyarakat. Setuju itu, kriterium itu saya setuju. Tetapi kalau ngeritik pemerintah jangan dilarang, jangan dilarang. Ngeritik sedah-sedahnya boleh, tapi tidak single out nama, tidak single out, tidak menunjuk nama, tidak menunjuk dengan maki-makian. Kritik yang setajam-tajamnya, oh saya bayangkan itu bagus. Maka di negeri kita ini, kalau tiap kelompok besar itu memiliki intelektual yang bisa mewakili kebanggaan kelompok itu, mewakili nama baik kelompok itu, bukan hanya demo dan angkat tangan begini-begini, tetapi pemikiran. Dan pemikiran dari kelompok kita itu tidak terkalahkan oleh siapapun. Wah, itu bagus sekali. Kritis, membangun. TV One mengabarkan.